Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Harifin Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkamar Ibrahim Ida. Yang saya hormati jajaran guru-guru semuanya, pengurus-pengurus semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, jadi langsung saja di sini sih saya akan mempresentasikan dari kitab Ubudiyah bab ke-10. Nah, di sini ada mengenai nikah. Teman-teman, secara bahasa nikah itu artinya adalah berkumpul. Sedangkan menurut syara itu adalah perantara untuk menyambungkan dalam bersetubuh seperti itu. Hukum nikahnya itu adalah sunnah Rasul. Untuk lebih rincinya, hukumnya untuk laki-laki itu sunnah apabila seseorang itu memiliki hasrat dan juga mampu secara finansial mungkin. Kemudian yang hukum khilaf al-aula itu apabila seorang laki-laki itu memiliki hasrat tetapi tidak memiliki biaya. Hukum yang ketiga itu hukum makruh apabila seorang laki-laki itu tidak memiliki biaya dan juga tidak memiliki hasrat. Dan hukum yang keempat itu adalah wajib bagi laki-laki yang memiliki biaya dan khawatir bahwa dia akan berbuat zina. Di sini seseorang itu akan dihukumi haram atau akan haram menikah apabila dia itu tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami seperti itu. Nah, kemudian untuk yang perempuan, di sini seseorang itu akan wajib untuk menikah ketika dia itu terancam kehormatannya. Dan hukumnya dia itu akan haram menikah ketika dia itu tidak bisa menjadi seorang istri. Hukumnya itu juga akan menjadi makruh ketika seorang wanita itu tidak memiliki hasrat, dan akan menjadi sunnah apabila seorang perempuan itu tidak memiliki hasrat. Sunnah akan menjadi sunnah apabila wanita itu memiliki hasrat dan juga membutuhkannya seperti itu. Nah, kemudian di cabang ketiga ini ada mengenai rukun dan juga syarat. Syarat untuk mempelai wanita itu yang pertama adalah beragama Islam atau kafir kitabi. Yang kedua itu adalah bukan mahram dari mempelai pria. Yang ketiga itu bukan muhrim atau yang sedang melakukan ihram. Yang keempat itu adalah sudah tertentu atau sudah ditentukan seperti itu. Dan yang kelima itu adalah yang sudah jelas sifat kewanitaannya dan dia tuh yang pure wanita dan dia itu tidak dalam ikatan, entah itu dia dalam masa iddah ataupun masih dalam berstatus istri orang seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang syarat mempelai pria, yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu bukan mahram dari mempelai wanita, yang ketiga itu tidak terpaksa, yang keempat sudah ditentukan seperti tadi halnya yang wanita, yang kelima itu adalah tahu atau paham mengenai nasab dari istrinya dan paham juga mengenai status dari istrinya tersebut. Kemudian di sini ada juga syaratnya itu adalah bukan muhrim tadi atau bukan orang yang sedang ihram, dan yang terakhir itu adalah seorang wanita seorang pria yang sudah jelas kepriaannya seperti itu. Untuk sihotnya di sini ada yang pertama adalah ijab, yang kedua qabul, yang ketiga adalah mutasil antara ijab dan qabulnya atau tidak ada ketenggangan waktu yang lama antara ijab dan qabul. Yang keempat itu adalah tidak ada taklikan atau taklikan ini adalah digantungkan. Yang kelima itu adalah tidak dibatasi waktu seperti itu. Nah, ketika menikah itu harus dihadiri oleh dua orang saksi untuk menjadi saksi atas sahnya hubungan seseorang. Untuk walinya itu adalah wali dari pihak perempuan, di mana itu harus seorang yang Islam, orang yang balik, orang yang berakal, orang yang merdeka, orang yang adil dan berjenis kelamin laki-laki seperti itu. Nah, kemudian di sini cabang terakhir mengenai kesunahan saat hendak menikah. Yang pertama itu bagi laki-laki itu memilih wanita yang salihah, yang sudah jelas keluarganya, yang rupawan seperti itu. Pokoknya ini yang perfect. Kemudian saat khitbah itu disunahkan untuk melihat wajah mempelai wanitanya dan melihat telapak tangannya. Dan selain itu
kesunahnya itu adalah saat makhitbah. Saat makhitbah itu ada khutbah sebelum dilaksanakan khutbah, dan juga ada khutbah sebelum dilaksanakannya akad, seperti itu. Untuk pelaksanaan akad itu pertama dimulai dari persiapan adanya bangku di tengah-tengah ruangan. Yang kedua itu adalah di mana MC ini mulai membacakan susunan acara, dan setelah itu dilanjut dengan bukan acara, tilawatul Quran, dan dibacakannya khutbah nikah. Setelah itu, penghulu akan bertanya kepada mempelai laki-laki tentang kesiapannya, dan juga ditanyai tentang mahar-mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Kemudian baru dilaksanakan ijab dan qabul, dilanjut dengan pernyataan sah atau tidaknya ijab dan kabul tersebut, dan ditutup dengan doa, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.